Kalau ada kasus viral, langsung ada atensi dari Kapolri. Kita tidak mau seperti itu, Pak. Yang kita inginkan adalah kebijakan Bapak. Bagaimana supaya Bapak bisa membuat standar prosedur dalam membuat kebijakan terkait masalah penyelidikan dan penyidikan. Kadang penyelidik ini tidak mengerti, Pak. Saya nggak tahu nih, background penyelidik ini apakah sarjana hukum atau tamat SMA atau jurusan lain. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Al-Kausar Akbar. Saya adalah rekanan LQ Indonesia Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait berbagai macam kasus yang viral di media sosial. Salah satunya yaitu adalah kasus Vina, kasus Peggy Setiawan, dan juga banyak sebenarnya kasus-kasus di kepolisian ini yang viral langsung ada atensi dari Kapolri atau dari pejabat-pejabat di instansi atau di lingkungan Polri. Tapi saya tidak membahas itu karena kasus-kasus itu sudah diulik oleh beberapa konten kreator, termasuk dari senior saya yang membahas, yaitu Bapak Alvin Lim juga sudah membahas itu. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah kebijakan-kebijakan Bapak Kapolri supaya tidak ada lagi kasus-kasus tersebut terulang kembali. Jadi kalau ada kasus viral, langsung ada atensi dari Kapolri. Kita tidak mau seperti itu, Pak. Yang kita inginkan adalah kebijakan Bapak. Bagaimana supaya Bapak bisa membuat standar prosedur dalam melakukan dalam membuat kebijakan terkait masalah penyelidikan dan penyidikan. Itu harus diatur, Pak, di dalam kebijakan Bapak, di dalam peraturan Kapolri tentunya. Karena saya melihat di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ini, di situ tidak sama sekali menjelaskan terkait tenggang waktu penyelidikan. Karena tenggang waktu penyelidikan ini sangat penting bagi kami sebagai advokat, Pak, supaya monitoring mengawasi kinerja oknum-oknum dari kepolisian itu. Jadi jangan sampai Bapak yang turun ke lapangan, biarkan kami yang bekerja. Bapak cukup membuat kebijakan. Kebijakan yaitu peraturan Kapolri terkait tenggang waktu masa penyelidikan dan penyidikan ini, Pak. Karena kita sebagai advokat di lapangan itu menjadi kendala bagi kita. Bagaimana dengan pencari keadilan? Ketika kita meminta informasi perkembangan perkara kepada penyidik, bahkan memakan waktu yang sangat lama. Waktu penyelidikan mau ke penyidikan bahkan bertahun-tahun lamanya, Pak. Jadi saya meminta kepada Bapak Kapolri, kita meminta yang pertama adalah Bapak sebagai Kapolri harus membuat peraturan Kapolri terkait tenggang waktu atau standarisasi penyelidikan dan penyidikan. Supaya kasus-kasus yang viral tidak hanya bisa dikerjakan, tetapi kasus-kasus non-viral pun kita pun sebagai advokat bisa mengawasi dan memonitoring itu. Lalu yang kedua adalah yang banyak menjadi kendala di lapangan ketika kita sebagai pengacara ini membuat laporan polisi. Kadang penyelidik ini tidak mengerti, Pak. Saya nggak tahu nih background penyelidik ini apakah sarjana hukum atau tamat SMA atau jurusan lain, ada jurusan sarjana agama, kita kan nggak tahu, Pak. Jadi kalau bisa, yang menerima laporan kita itu harusnya orang-orang yang berkompetensi, misalkan sarjana hukum, dia tahu dasar hukumnya. Ketika kita membuat laporan polisi, kita sebagai pengacara dan juga para pencari keadilan, itu langsung tahu dia. Dasar hukum apa kira-kira yang dilanggar nih? Itu penting sekali, Pak. Lalu yang kedua adalah
yang saya sampaikan tadi terkait tenggang waktu. Tenggang waktu penyelidikan, dari penyelidikan ke penyidikan itu harus ada kepastian waktunya, Pak. Misalkan di dalam peraturan Kapolri itu mungkin Bapak bisa membuat kasus ringan dari tenggang waktu penyelidikan ke penyidikan 14 hari kerja. Atau kasus sedang, misalkan dalam waktu 30 hari kerja dari masa penyelidikan ke penyidikan, atau kasus berat dalam waktu misalkan 40 hari kerja. Intinya harus ada kepastian itu, Pak, bagi kita sebagai pengacara dan juga sebagai para pencari keadilan yang nantinya meminta perkembangan informasi penyelidikan kepada oknum penyelidik dan juga oknum penyidik. Jadi itu harus diatur jelas, Pak, secara rinci di dalam peraturan Kapolri ini. Misalkan dari kasus ringan itu pasal berapa saja yang diatur di KUHP. Dijelaskan itu, Pak, di dalam peraturan Kapolri. Lalu kasus sedang itu pasal berapa saja yang termasuk kasus sedang. Lalu yang di dalam kasus berat itu pasal berapa saja yang diatur di dalam di pasal-pasal apa saja yang termasuk di dalam KUHP itu untuk bisa ada tenggang waktunya gitu. Jadi intinya saya menyampaikan di sini ada tenggang waktu terkait masa penyelidikan dan penyidikan. Terkait masalah tadi yang menerima laporan kita, Pak, yang kita sebagai pengacara dan juga para pencari keadilan, tentu harusnya orang-orang yang berkompeten. Misalkan minimal sarjana hukum yang menerima laporan kita, atau mungkin orang-orang yang benar menguasai ilmu hukum. Jadi kita meminta seperti itu supaya kasus-kasus seperti kasus Vina, kasus Peggy, atau kasus Sambo ini tidak terjadi lagi. Jadi ini tidak hanya masalah terkait masalah di penyelidikan dan penyidikan kriminal umum, tetapi juga standarisasi masa tenggang waktu itu juga diatur juga, Pak, terkait masalah kinerja dari Propam ketika misalkan para pencari keadilan atau kita sebagai advokat melaporkan itu ke Propam, itu juga harus diatur tenggang waktunya. Begitu. Jadi tidak hanya dari kriminal umum saja, tetapi juga di bagian Propam, Irwasum ketika kita melaporkan oknum-oknum Polri yang tidak bertanggung jawab, itu juga harus diatur tenggang waktunya, Pak. Mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini segera Bapak buat kebijakan itu supaya kasus-kasus seperti kasus Peggy, kasus Vina, atau kasus Sambo ini tidak terulang lagi. Dan saya percaya Bapak akan menjaga nama baik Polri dan juga akan selalu mengoreksi, menerima masukan-masukan terkhususnya dari kita sebagai pengacara. Demikian.